Halo, ketemu lagi di Lab ID, tempat kita bahas strategi branding, marketing, dan komunikasi. Sesuai judul, warna biru gak aman buat makanan. Ini benar apa enggak? Terus kalau iya, gimana nasib Oreo gitu? Satu yang pasti, karena warna biru di kemasan bukan nempel di produk, jadi akan ada sedikit pengecualian. Cuman ini bakal kita bahas di beberapa waktu ke depan. Ngomong-ngomong soal warna, apalagi warna biru, baru aja beberapa hari lalu ada edisi Oreo Supreme dengan biskuit Oreo yang warnanya merah. Terus waktu peluncuran perdana, harga 3 keping itu nyampe 200-an juta pas dilelang di eBay. Itu gila banget ya, sempat beredar dari awal tahun 2020 sebenarnya. Dan sekarang kayaknya pelan-pelan udah mulai turun ke harga 500-an ribu. Tapi tetap sayang nggak sih kalau dimakan, cukup mahal ya, mahal banget bahkan. Nah, Oreo ini emang terkenal senang bikin limited edition biar ngebangun buzz atau biar viral. Tapi kayaknya nggak ada yang ngira kalau peluncuran edisi Supreme kemarin itu bisa ngalahin rekor penjualan biskuit termahal di dunia. Balik ke guideline brand Oreo dengan warna biru. Ternyata warna ini di persepsi konsumen sebenarnya kurang terlalu bagus buat makanan biru. Ini beda kasus sama minuman. Kalau di kategori minuman, kita ini sebenarnya udah terbiasa ngeliat air warnanya biru. Jadi persepsi warna biru untuk minuman identik dengan kesegaran. Tapi kalau buat makanan, yang secara alami warna biru di alam itu dikit banget. Jadi benak kita atau benak manusia itu nggak mengasosiasiin warna biru dengan sesuatu yang lezat atau sesuatu yang nikmat, apalagi enak gitu ya. Bahkan di beberapa riset, pas warna makanan itu diubah jadi warna biru, orang itu malah ilfeel gitu. Dia malah jadi nggak nafsu makan. Jadinya beberapa praktisi nutrisi dan diet malah nyaranin kalau mau ikut program diet untuk nurunin berat badan atau buat langsingin, katanya pakai piring makan warna biru jadinya bisa nurunin appetite atau nafsu makan kita gitu. Kalau mau coba kabarin ya gimana hasilnya. Alasan lain juga bisa karena secara natural atau alami, makanan yang udah nggak seger lagi atau basi, itu biasanya bakal tumbuh jamur warna hijau kebiruan. Jadi warna ini tuh semacam pertanda kalau kondisi makanan udah nggak bagus atau bahkan beracun. Nah, terus gimana caranya si Oreo ini kok bisa besar banget ya dengan bendera warna birunya? Pertama, selain warna yang nggak nempel langsung di produk, Oreo itu kebantu banget dengan brand ritual mereka. Ini salah satu cara buat bikin konsumen tertarik dengan produk tertentu. Jadi dibuat deh ritual seputar diputar, dijilat, dicelupin. Ini yang sering kita lihat ya di iklan untuk bisa kasih experience dan pengalaman yang menyenangkan. Nah, konsep brand ritual ini sebenarnya bisa dipakai di kategori apapun selama dikomunikasiinnya itu secara konsisten. Contohnya aja minuman bir corona. Bukan si virus ya, tapi bir. Secara umum, bir itu lebih nikmat kalau disajiinnya dingin. Nah, tapi corona menambahkan ritual pakai potongan jeruk nipis yang ditempel di mulut botolnya kalau pernah lihat biar sama konsumen atau sama kita yang minum bisa diperes sarinya terus si potongan jeruk nipis itu dicemplung ke dalam botol bir Corona sebelum kita minum. Jadi akhirnya ini yang identik dengan pengalaman minum bir Corona dengan si perasan jeruk nipis.
Sebenarnya kadang aku penasaran ya, di pandemi sekarang ini dengan corona itu mereka kena bad publicity atau malah free publicity nih kira-kira. Lanjut lagi tentang Oreo, brand yang udah ada lebih dari 100 tahun ini ternyata pernah loh beberapa kali ganti desain kemasan. Jadi dari mulai bentuk pak kaleng, bentuknya kotak, sampai ke kemasan silinder plastik yang kita banyak ketahui sekarang. Dan warna juga ternyata pernah geser-geser gitu dari kemasan warna merah, terus ke kuning, sampai sekarang yang warna birunya legendaris banget. Dan itu ternyata diluncurin tahun 73, 1973. Walaupun sebenarnya warna di shade serupa, warna baby blue itu pernah mereka coba di tahun 1915. Tapi apa yang paling menarik itu ternyata caranya Oreo mastiin brand mereka nggak kalah pamor begitu masuk tempat perang. Dimana lagi kalau bukan di supermarket gitu. Strategi hierarki kemasan Oreo itu lebih fokus ke brand ketimbang varian. Cara ngelihatnya gampang nih teman-teman. Varian krim Oreo dengan biskuit coklat rasa apapun itu pasti kemasannya biru. Mau krimnya rasa es krim blueberry atau strawberry sampai peanut butter sekalipun, warna packaging mereka itu konsisten di biru yang mendominasi. Ini beda banget kalau kita perhatiin strategi kemasan permen, misalkan. Kategori permen didominasi sama hierarki kemasan yang lebih fokus ke varian. Misalnya permen Sugus, Mentos, Fisherman's Friend, dan masih banyak lagi. Itu contohnya kalau rasa jeruk pasti kemasannya nggak jauh dari warna oranye. Rasa stroberi atau cherry kemasannya pasti merah. Kalau anggur itu ungu, lemon kuning, dan seterusnya. Konsekuensinya apa? Brand apapun itu, kalau rasanya jeruk, pasti semua serempak pakai warna oranye. Jadi kurang stand out lagi karena si warna sekarang nunjukin varian, bukan kekuatannya si brand. Akhirnya lama-lama jadi generik deh. Walaupun kalau kita intip di Amerika Serikat, di tahun 2004 Oreo pernah eksperimen ngeluarin edisi Golden Oreo dengan biskuit yang rasanya krim. Sehingga si kemasan ini akhirnya bukan lagi biru tapi jadi warna kuning. Ini sebenarnya buat nunjukin jenis biskuit yang beda dengan rasa coklat pada umumnya. Variannya juga banyak banget. Itu kalau di total dengan yang biskuit coklat bisa nyampe 180-an SKU lebih bahkan. Nah, terkhusus nih yang golden, rasa isian krimnya juga ternyata variatif. Dari rasa labu, rasa permen, sampai root beer. Bayangin dong, root beer. Cuman yang menarik tetap sama. Mau varian apapun, warna kemasan mereka tetap konsisten di kuning, nggak ngikutin berdasarkan variannya. Di Indonesia sendiri, akhirnya kalau masuk ke rak supermarket, kita bisa lihat blocking colornya Oreo itu solid banget. Biru dari ujung ke ujung mau varian apapun. Ini sangat-sangat membantu di kategori biskuit karena makin ke sini eksperimen rasa itu juga sangat berkembang. Beda lagi kalau kita jalan ke lorong permen, wah itu warna udah tabrak kiri kanan, rame banget. Jarang ada brand yang bisa ngeblocking identitas warnanya kalau di lorong permen, karena mayoritas itu udah kiblatnya ngikutin warna varian. Kira-kira apa lagi ya yang pakai strategi kemasan dengan hierarki brand di kategori lain? Contoh aku nemuin coklat Cadbury yang mau rasanya mint, buah, kacang, sampai rasa biskuit sekalipun, kemasan tetap sama dan konsisten di warna ungu. Kelihatan jelas blocking color di rak supermarket.
Ini sedikit beda cerita sama Silver Queen, misalnya, yang ganti warna kemasan ngikutin varian rasa. Nah, ini mirip juga kayak kasusnya Toblerone. Jadi kemasan putih buat varian yang rasa coklat putih dan kemasan hitam buat rasa dark chocolate atau seterusnya. Intinya, kali ini kita sedikit tahu kalau kemasan yang bagus itu nggak cuman ngelindungin barang yang ada di dalamnya, tapi bisa juga buat ngelindungin identitas si brand gitu, biar ngebantu visibility-nya jadi lebih mudah proses buat konsumen untuk kenalan dan terbiasa ngelihat si brand. Sehingga akhirnya walaupun warna biru katanya kurang cocok nih untuk makanan, tapi selama dia tidak nempel di produk makanannya, melainkan hanya untuk sebagai kemasan dan digunakan secara konsisten, ini bisa menjadi keunggulan tersendiri. Ikutin terus di YouTube dan podcast Lab ID kalau kalian masih tertarik buat ngikutin kita bahas branding dari sisi packaging atau kemasan. Soalnya yang berikut ini cocok banget buat yang kerja atau tertarik sama industri tembakau. Kita bakalan ngobrol gimana caranya rokok essay bisa ngakalin perokok filter di Indonesia. Karena merek ini datangnya dari negeri para opa. So, see you guys and stay tuned.